Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BA MAG JHT. Yang kami hormati penemu metode Hanifida, yang kami hormati Bu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Hadis Umum, dan yang kami hormati Mr. Benny Hamdani MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Inggris, dan yang kami hormati Bapak Robi Firmandiarjo selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai yakni bab 2 dari buku Psikologi Pembelajaran, Pendidikan dan Pembelajaran yang ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Hadis Umum. Baiklah, proses pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Menurut ahli psikologi, sebagian berkata bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki makna yang sama. Akan tetapi, sebagiannya lagi berkata bahwa dalam makna pertumbuhan terdapat makna perkembangan. Dalam pertumbuhan itu terdapat makna perkembangan. Begitu, ada yang sebagian berpikir seperti itu. Nah, tapi sudah saya simpulkan bahwa pertumbuhan ialah sifat bertumbuh atau sifatnya itu kuantitatif, meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Begitu, seperti badan makin gede, gitulah. Nah, sifatnya dari pertumbuhan ini adalah kuantitatif. Sedangkan perkembangan ialah kualitatif. Sifatnya itu kualitatif, lebih ke kualitas begitu. Seperti pertambahan dalam struktur tubuh dan fungsi organ. Misalkan kalau masih bayi kan mereka belum bisa berbicara. Nah, seiring perkembangannya bayi itu sudah bisa berbicara karena bertambah skillnya, bertambah kemampuannya gitu. Yang kedua ialah prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu ada 2, yaitu pertama perubahan fisik dan perubahan mental. Perubahan fisik ini meliputi berubahnya atau bertambahnya tinggi tubuh, bertambahnya berat badan, bertambahnya kerutan. Sedangkan dari proporsi gitu ya. Jadi orang yang dulunya kecil jadi makin gede, makin tinggi seiring bertambahnya usia. Itu adalah namanya perubahan fisik. Yang kedua adalah perubahan mental. Jadi prinsip perkembangan yang kedua ialah perubahan mental mengenai memori, penalaran, persepsi emosional, emosi, sosial, dan imajinasi. Jadi perkembangan mental itu juga berkembang gitu ya, bukan cuma fisik saja yang berkembang, mental juga berkembang. Akan tetapi belum tentu orang yang fisiknya berkembang, mentalnya juga berkembang. Jadi ada 2 ya, perkembangan fisik itu prinsip-prinsip perkembangan itu ada 2, yaitu perubahan fisik dan perubahan mental. Perubahan fisik itu mengenai bobot, berat badan, tinggi badan. Sedangkan perubahan mental itu
perkembangan memori, penalaran, persepsi, emosi, kritis, sosial, dan imajinasi. Juga hilangnya sikap lama. Jadi orang yang sudah berkembang memori, sudah berkembang mentalnya itu sifat-sifat dulu yang jelek itu hilang, atau mungkin ada penurunan seperti sikap yang baik itu menghilang karena pertemanan gitu ya, pertemanan atau ya salah gaul. Yang ketiga ialah teori-teori perkembangan. Menurut buku Crane pada 2007 ada 14 teori. Yang pertama ialah environmentalis. Environmentalis ini berkembang karena lingkungan sekitar, environment terbentuk dari kata environment yang berarti lingkungan. Yang kedua adalah naturalis atau pembawaan. Jadi orang yang kan ini cuma teori kan, jadi ada teori naturalis, ada yang katanya tuh bawaan dari lahir. Yang ketiga etologis, yang keempat komparatif dan organismik, ketiga perkembangan kognitif, lalu perkembangan moral, yang ketujuh pengkondisian klasik, yang kedelapan pengkondisian operan, yang 9 pemodelan, yang 10 sosial historis, yang ke-11 psikoanalitik, dan ke-12 psikososial, yang ke-13 perkembangan bahasa, dan 14 humanistik. Yang keempat ialah tahap-tahap perkembangan. Saya sudah menggambarnya seperti ini. Kenapa saya menggambarnya seperti ini? Karena ini bertahap, dari pendek ke agak tinggi, ke agak tinggi lagi, ke tinggi banget. Menurut Rousseau dalam Crane 2007 di halaman 17-19, beliau ini mengatakan bahwa tahap perkembangan itu ada 4. Yang pertama ialah masa bayi, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun, dari baru lahir sampai umur 2 tahun. Lalu masa kanak-kanak awal dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Dan yang ketiga masa kanak-kanak akhir dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Dan yang terakhir adalah masa dewasa dari umur 15 hingga akhir hayat. Jadi setiap masa-masa ini mereka itu berkembang sedikit demi sedikit. Begitu. Yang terakhir, faktor perkembangan. Nah, dalam faktor-faktor perkembangan ini beberapa ahli itu berbeda pendapat, berbeda aliran. Ada ahli yang beraliran nativisme. Maksudnya ahli yang beraliran nativisme ini menganggap bahwa perkembangan seseorang itu faktornya mereka itu berubah sikap mereka, sifat yang ada di mereka itu faktor-faktornya terbentuk karena memang pembawaan. Akan tetapi ada juga para ahli psikolog yang beraliran environmentalis atau empirisme yang beranggapan bahwa sifat manusia itu terbentuk karena lingkungan di sekitarnya, karena pergaulan, lingkungan sosial, budaya, agama, begitulah. Sedangkan yang terakhir ini ada para ahli yang berpendapat di tengah-tengah kedua aliran tersebut yang tadi saya sebutkan, yaitu para ahli yang beraliran konvergensi. Para ahli yang beraliran konvergensi ini berpendapat atau berpikiran bahwa
sifat seseorang itu ditentukan oleh pembawaan dan juga environment-nya. Jadi menurut aliran yang terakhir ini berkeyakinan bahwa setiap manusia itu, setiap individu itu sudah memiliki sifat lahir, sifat turun-temurun dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Akan tetapi sifat itu juga bisa berubah. Akan tetapi sifat itu bercampur atau mix dengan environment-nya. Jadi bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia berteman, bergaul, maka akan tumbuhlah sikap-sikap hasil dari pertemanan, pergaulan tersebut, begitu. Jadi mungkin 50-50 gitu ya. Jadi tidak seluruhnya karena pembawaan, nggak seluruhnya juga karena lingkungan. Dan saya berpikir bahwa menurut saya yang akurat itu yang nomor 3, aliran konvergensi, karena memang sifat pembawaan itu ada dan pergaulan juga membentuk karakter kita gitu. Jadi saya berpikir yang ketiga ini adalah yang paling akurat. Jadi saya rasa mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi proses pertumbuhan dan perkembangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.